Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Simulasi Komputer Modul 2. Kali ini kita akan belajar mengenai Modul 2, yaitu tentang promodel. Tujuan praktikum dari Modul 2 sendiri yaitu yang pertama mengenalkan praktikan tentang software promodel dan cara pengoperasiannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan dengan software promodel. Yang ketiga, menggunakan software promodel dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian baik bahan, produk maupun pengelolaan jasa. Selanjutnya, untuk software promodel sendiri merupakan sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan, Turing, logistik, dan operasi lainnya. Selanjutnya, tahap-tahap simulasi dengan promodel. Simulasi menggunakan promodel dilakukan setelah memperoleh beberapa parameter yang dibutuhkan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan sistem yang akan disimulasikan. Kedua, mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan. Ketiga, mensimulasikan model ataupun sistem yang diinginkan. Keempat, melakukan eksperimen dengan model dilakukan dengan cara memberikan skenario atau merubah replikasi. Yang kelima, menganalisis output yang dihasilkan. Dan yang terakhir, membuat laporan dari hasil simulasi. Selanjutnya, elemen-elemen dasar promodel. Elemen yang pertama di sini ada location. Dalam promodel, location merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Data-data untuk mendefinisikan lokasi. Yang pertama ada name, yaitu nama masing-masing lokasi. Yang kedua ada capacity, merupakan kapasitas lokasi dalam proses entity. Yang ketiga ada unit, adalah jumlah lokasi yang dimaksud. Keempat ada downtimes, menyatakan saat-saat lokasi tidak berfungsi. Kelima adalah rules, digunakan untuk merumuskan bagaimana aturan pemrosesan bagi entity yang memasuki lokasi, entity yang selesai diproses mengantri, dan memproses entity yang datang. Dan yang terakhir ada notes, digunakan untuk memasukkan catatan atau program-program lainnya. Elemen kedua yaitu di sini ada entity. Entity merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Data-data untuk mendefinisikan entity. Yang pertama ada name, yaitu nama dari setiap entity. Kedua ada speed, adalah kecepatan entity bergerak atau berpindah dari suatu lokasi ke lokasi berikutnya. Tiga ada stats, menyatakan level statistik dalam mengumpulkan hasil masing-masing tipe entity. Terdapat tiga pilihan, yaitu known, basic, dan time series. Keempat adalah known, apabila tidak terdapat level statistik yang digunakan. Selanjutnya ada elemen ketiga, yaitu arrival. Arrival menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Data-data untuk mendefinisikan arrival. Yang pertama ada entity, menunjukkan entitas apa yang masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada location, menunjukkan lokasi pertama kali entitas masuk ke sistem. Ketiga ada quantity each, menyatakan jumlah entitas yang datang setiap satu kali kedatangan. Yang keempat ada first time, menunjukkan waktu pertama kali entity masuk ke dalam sistem. Kelima ada occurrence, menyatakan banyak entity setiap satu kali kedatangan. Keenam ada frekuensi, menyatakan selang waktu antar dua kedatangan yang berurutan. Ketujuh ada logic, digunakan untuk menyatakan logika lain untuk menyatakan arrival. Kedelapan ada disable, menyatakan apakah kedatangan entity yang bersangkutan ada atau tidak. Selanjutnya, elemen selanjutnya yaitu processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem.
Data-data untuk mendefinisikan processing. Yang pertama ada entity, menyatakan entity sebagai input yang akan diproses. Yang kedua ada location, menunjukkan operasi yang akan dilakukan pada entity atau input termasuk waktu operasinya. Yang ketiga ada operation, menunjukkan proses operasi yang dialami entitas. Yang keempat ada block, maksudnya adalah jalur yang ditempuh entitas. Kelima ada output, menunjukkan entitas yang keluar dari proses. Keenam ada destination, menyatakan lokasi yang menjadi tujuan selanjutnya dalam proses entity. Ketujuh adalah rule, menyatakan aturan-aturan yang digunakan dalam processing. Dan yang terakhir ada move logic, digunakan untuk mendefinisikan metode penggerakan entitas. Elemen yang terakhir di sini yaitu ada start feed. Start feed, software pendukung dalam ProModel, adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke studi kasus. Di sini ada studi kasus sebuah perusahaan bernama PT Jaya Baru sedang melakukan proses produksi dari bahan mentah diolah menjadi bahan jadi, yaitu rokok, sampai ke proses quality control. Dalam satu hari kerja, yaitu selama 8 jam, PT Jaya Baru melakukan kegiatan produksi dari bahan mentah menjadi produk rokok. Dengan asumsi tidak terjadi downtime, Anda diminta untuk melakukan simulasi kegiatan pemindahan produk ke gudang penyimpanan dengan replikasi banyak 10 kali. Bisa kita lihat di bawah ada tabel dengan 5 aktivitas. Yang pertama ada raw material datang, penggilingan tembakau, pelintingan rokok, packaging rokok, dan pemeriksaan waktu. Dan untuk waktunya di sini kita akan simulasikan ke dalam software ProModel nantinya. Oke, selanjutnya kita akan coba mensimulasikan secara langsung ke dalam aplikasi ProModelnya. Bagi teman-teman yang sudah membuka ProModelnya, tampilannya akan seperti ini. Dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik file, lalu pilih new. Untuk title di sini kita isi bebas, tapi di sini saya akan mengisi yaitu ProModel modul 2. Untuk time unitnya kita pilih minute, lalu distance unitnya kita pilih meter. Klik OK. Nah, akan muncul di sini yang kita beri judul tadi, akan muncul dan tersimpan. Lalu kita pilih itu build, lalu pilih location. Tampilan location akan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat 5 aktivitas, yaitu tentang produksi rokok. Di sini ada grafik, di mana grafik ini akan mewakilkan sebuah gambar atau aktivitas yang nantinya kita buat. Jadi di sini yang pertama aktivitas yang saya buat yaitu tentang raw material datang. Nah, untuk mewakilkannya di sini saya akan memilih ini. Kita klik, lalu kita arahkan ke layout. Kita klik di sini. Lalu untuk memperbesarnya kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memberikan nama dengan cara kita matikan centang di new ini. Lalu kita pilih yang namanya teks atau gambar AA ini. Kita klik, lalu kita taruh di bagian bawah atau di gambarnya langsung bisa di bawahnya gambar bisa. Jadi kita klik, nah, akan muncul nama seperti ini. Namun apabila dari nama tersebut tidak sesuai dengan aktivitas, bisa kita ganti dengan cara kita klik di sini, lalu mengubahnya dengan aktivitas yang sesuai kita inginkan. Misal di sini raw material datang, jadi kita tambah kalimat datang, akan muncul hasilnya. Bisa kita juga pindah lokasinya biar pas. Oke, aktivitas pertama sudah kebentuk. Lanjut ke aktivitas kedua. Untuk aktivitas baru, kita jangan lupa yang tadinya kita hilangkan, lalu kita centang kembali untuk membentuk aktivitas kedua.
yang dimana saya wakilkan aktivitas kedua, yaitu tentang penggilingan tembakau dengan alat mesin ini. Kita klik. Langkah selanjutnya sama, kita beri nama dan mematikan new, lalu pilih teks. Apabila tidak sesuai, kita ganti nama. Di sini ada penggilingan tembakau. Lalu ke aktivitas ketiga, kita klik new. Kita klik new, lalu pilih aktivitas ketiga yang mewakili aktivitas kita, yaitu pelintingan. Saya pilih di sini yaitu AGV. Saya pilih ini untuk mewakilkan yaitu pelintingan. Kita beri nama. Pelintingan rokok. Kita muncul. Lalu kita ke aktivitas keempat, yaitu packaging rokok. Nah, di sini saya memakai gambar box. Gambar box, kita klik, kita pindah ke layout, kita tarik. Lalu jangan lupa kita beri nama sesuai dengan aktivitas kita dengan cara tekan new, lalu pilih teks. Kita ganti packaging rokok. Selanjutnya untuk aktivitas kelima, yaitu di sini ada pemeriksaan dan saya mewakilkan gambar. Ini ada orang yang lagi memeriksa. Kita pilih. Nah, selanjutnya jangan lupa kita beri nama pemeriksaan. Oke, sudah kebentuk gambarnya atau mewakili aktivitas kita. Hanya kita pilih build, lalu pilih entity. Nah, untuk entity sini itu mewakilkan produk yang kita pilih. Maksudnya produknya akan jadi itu seperti apa. Jadi karena di sini saya akan memproduksi rokok atau menghasilkan barang rokok, jadi entity di sini mewakilkan rokok. Nah, untuk rokok sendiri di sini saya mewakilkan gambar bar atau gambar seperti ya mirip rokok. Jadi kita bisa ganti di sini namanya itu rokok. Nah, selanjutnya setelah entity sudah ada di sini rokok, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke arrival. Kita klik build, lalu pilih arrival. Nah, tampilan arrival akan seperti ini, dimana arrival data-datanya yaitu seperti entity, location, quantity, first time, concurrence, frekuensi, logic, dan disable. Nah, untuk yang pertama di entity kita pilih rokok. Untuk lokasi pertamanya kita akan memilih raw material datang. Kedatangan yang pertama pasti di raw material datang. Selanjutnya ada quantity, kita isi 1, concurrence kita isi INF atau infinite. Selanjutnya untuk frekuensi kita pilih atau isi 1. Kita sudah. Selanjutnya untuk ke tahap berikutnya, ke penggilingan tembakau, kita harus klik bagian sini, kita pilih enter. Nah, selanjutnya tetap entity tetap rokok, lokasinya kita ganti ke penggilingan tembakau. Kita pilih quantity 1, INF, dan juga 1. Tahapnya semua sama. Kita enter, kita pilih entity yaitu rokok. Untuk lokasinya kita ganti ke pelintingan rokok, kita isi 1, INF 1. Lanjut ke aktivitas keempat. Untuk entity di sini tetap rokok. Lanjut ke lokasinya yaitu ke packaging, quantity 1, INF 1. Terakhir entity tetap rokok, lokasinya yaitu yang terakhir pemeriksaan, quantity 1, INF 1. Oke, arrival sudah selesai. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke processing. Kita klik build,
lalu pilih web processing. Nah, tampilan dari processing sendiri seperti ini. Bisa kita lihat ada entity, location, operation, atau output, destination, rule, dan juga move logic. Nah, di tahap ini bisa dibilang agak sedikit rumit. Jadi untuk teman-teman bisa disimak baik-baik agar nanti tidak terjadi kesalahan. Baik, yang pertama di sini entity kita isi rokok. Untuk lokasinya kita pilih awal, yaitu raw material datang. Setelah itu dari rokok tersebut akan diproses ke penggilingan tembakau. Jadi destinasinya diubah ke penggilingan tembakau. Nah, nanti akan muncul seperti anak panah ini. Jadi menunjukkan bahwa entity rokok ini akan berproses dari raw material datang ke penggilingan tembakau. Nah, selanjutnya kita isi move logic. Untuk move logic sendiri di sini diisi dengan cara kita klik start fit atau gambar gunung ini, biru ini, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita isi data di sini sesuai dengan data yang kita tentukan, sesuai dengan keinginan kita. Waktu yang kita tentukan sendiri. Jadi di sini untuk aktivitas pertama raw material datang kita isi yaitu 8. Isi 8. Selanjutnya kita klik enter. Klik enter 9. Selanjutnya ada 10. Ada 8. Ada 10. Ada 8. Ada 9, ada 10, ada 8, ada 10. Nah, karena kita membutuhkan tombol auto fit, ini kenapa tidak muncul? Karena kita harus melakukan yaitu namanya enter agar auto fitnya muncul. Nah, muncul. Selanjutnya kita klik auto fit. Nah, selanjutnya kita pilih distribution, lalu klik OK. Nah, di sini ada dua perbandingan di mana ada distribution binomial dan Poisson, dan menunjukkan bahwa rank dari binomial 100 dan Poisson 29,8. Selanjutnya kita pilih export. Nah, di export ini ada namanya aplikasi, di mana kita ganti ke aplikasi saat ini yaitu ProModel. Lalu untuk fit distribusi kita lihat di sebelah sini, di mana distribusi di sini ada dua, binomial dan Poisson. Kita lihat yang paling tinggi, di mana dari hasilnya binomial di sini yaitu ranknya 100, sedangkan Poisson 29,8. Jadi di sini kita pilih yang besar yaitu binomial, kita klik. Namun apabila dari teman-teman nilai angka dari Poissonnya lebih besar, maka kita pilih Poisson. Karena di sini binomial ranknya 100, jadi kita pilih binomial. Jadi nilai angka yang paling besar di rank tersebut. Sudah pilih binomial, lalu precision 3. Selanjutnya kita klik OK. Klik OK, kita close, kita minimize. Nah, akhirnya masuk ke move logic. Kita pindah ke move logic, kita pilih yang gambar palu ini, yang namanya build. Kita klik. Lalu pilih yang namanya move for. Nah, setelah itu kita klik paste, klik kanan, klik paste. Muncul hasil yang kita start tadi, hasil dari data kita tadi, lalu kita klik paste. Akan muncul seperti ini. Step tersebut akan kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Selanjutnya di sini tetap rokok. Nah, maaf, yang pertama di sini jangan lupa klik OK sebelum melakukan tahap berikutnya. Klik enter, maksud saya. Klik enter. Setelah sudah entity, kita masukkan rokok. Untuk selanjutnya lokasi setelah dari raw material datang ke penggilingan tembakau, selanjutnya yaitu ke penggilingan tembakau menuju ke pelintingan rokok. Jadi kita lokasinya kita penggilingan tembakau, outputnya tetap rokok, lalu destinasinya kita ubah ke pelintingan rokok. Jadi anak panah akan berubah dari penggilingan tembakau menuju ke pelintingan rokok. Untuk logic
kita ubah juga. Di sini kita isi data yang kita inginkan tadi, dimana di sini ada angka 18. Kita klik enter. 15, 17, 18, 20, 18, 15, 17, 18, 20. Lalu klik enter. Nah, akan muncul auto fit. Kita pilih discrete, kita klik OK. Sama seperti tadi, kita pilih export, lalu kita cocokkan. Untuk aplikasinya kita pilih pro model, lalu untuk fit distribusinya kita lihat di mana binomial tetap menjadi yang terbesar, kita pilih binomial. Precision 3 tetap, pakai clipboard, lalu klik OK. Kita close, lalu kita pilih build lagi, move for, tetap memakai move for, lalu klik paste, klik kanan paste, lalu klik paste lagi, akan muncul hasilnya. Lanjut, kita klik di sini, yaitu di dekat rokok sini mouse-nya, lalu kita klik enter ke tahap ketiga, yaitu dari pelintingan rokok menuju packaging. Nah, seperti ini. Move logic-nya kita isi ke aktivitas 3, datanya yaitu di sini ada ada 15, ada 14, ada 16, 17, 14, 15, 14, 16, 17, 14. Klik auto fit, pilih discrete, klik OK. Nah, hanya kita pilih export. Sama seperti tadi, kita pilih pro model. Nah, kita cocokkan lagi distribusi di sini bahwa yang paling tinggi yaitu binomial, kita pilih binomial, tetap 3 dan clipboard, lalu klik OK. Kita pilih build, move for, klik kanan, paste, klik paste lagi, akan muncul seperti ini. Lanjut, pilih entity rokok, selanjutnya lokasinya dari packaging menuju ke pemeriksaan. Packaging ke pemeriksaan. Nah, kita isi logicnya di start fit. Untuk packaging di sini ada waktu yaitu 22, 24, 26, 25, 23, 22, 24. Maaf, kita ulangi lagi karena ada kesalahan. Kita ulangi. 22, 24, 26, 25, 23, 22, 24, 26, 25, dan 23. Klik auto fit, pilih discrete, klik OK. Pilih export, kita samakan lagi, pilih pro model, lalu kita cocokkan lagi dimana binomial masih menjadi rank yang paling tinggi, kita pilih binomial, lalu klik OK. Kita pilih palu, build, lalu time-nya kita klik kanan, jangan lupa pastikan ini move for, kita klik kanan paste lagi. Hanya ke tahap terakhir, entity tetap rokok dan lokasinya di sini dari pemeriksaan akan menuju ke destinasi yaitu exit. Kita isi logicnya, kita isi dengan angka 13,
10, 12, 13, 11, 10, 12, 13. Kita klik auto fit, kita pilih discrete, kita klik OK. Akan muncul, lalu kita muncul export, lalu kita pilih pro model. Untuk fit distribusinya kita cek lagi di mana binomial masih menjadi yang paling tinggi ranknya, kita pilih binomial, ini klik OK. Kita pilih palu, cek lagi apakah benar sudah move forward, lalu klik paste, kita klik paste lagi. Inilah proses dari processing. Apabila sudah keisi semua, selanjutnya kita akan melakukan run. Tapi sebelum itu kita pilih option dulu. Untuk optionnya di sini kita ubah beberapa, dimana run time-nya kita ganti 8 jam. 8 jam sesuai dengan soal, dimana membutuhkan waktu 8 jam kerja. Hanya untuk number of replication kita pilih 10, replikasinya kita ganti 10. Kita sudah isi, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih run. Nah, di sini muncul bahwa sebelum kita melakukan run harus kita save terlebih dahulu. Oke, kita save. Kita isi terserah, bebas. Kita pilih pro model, modul 2. Kita klik save, bebas, klik save. Nah, ini merupakan run yang masih berjalan. Kita bisa cepetin dengan cara klik ini, kita tarik ke ujung, otomatis run akan menuju ke 10. Nah, ini akan muncul hasil seperti ini. Nanti ini kalian akan SS dan masukkan ke jurnal. Jadi ini tandanya bahwa run sudah sukses atau berhasil berjalan. Lalu kita klik yes. Nah, untuk selanjutnya kita akan pilih di mana skenario tetap normal run. Untuk replikasi kita pilih all. Kita pilih semua, klik OK. Selanjutnya kita pilih yang namanya entity activity. Nah, disinilah hasil dari simulasi dari pro model yang udah kita jalankan. Nah, untuk yang kalian butuhkan di sini yaitu average time in system. Di sini adalah hasil dari simulasi pro model dari data-data yang sudah kalian masukkan selama 10 replikasi. 10 replikasi. Nah, nanti untuk bagian ini bisa kalian SS untuk dimasukkan juga ke dalam jurnal atau laporan. Oke, kita close. Dan juga jangan lupa aktivitas yang kalian buat ini untuk di screenshot lalu dimasukkan ke dalam jurnal. Demikian simulasi menggunakan software pro model. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan format jurnal atau laporan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian laporan atau format jurnal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal penting yang akan kalian kerjakan di jurnal nantinya. Kita mulai dari volume 02. Kenapa 02? Karena 02 ini mewakilkan dari modul yang kita kerjakan sekarang, yaitu pro model. Untuk nomornya di sini bisa kalian ganti nanti berdasarkan revisi kalian keberapa. Misal revisi kedua berarti ganti 02. Tahun tetap dan halaman di sini juga bisa kalian ganti berdasarkan jurnal yang kalian kerjakan berapa halaman. Selanjutnya masuk ke judul. Untuk judul seperti kemarin yaitu font 16. Untuk nama jangan lupa di bold. Selanjutnya masuk ke abstrak. Untuk abstrak sendiri berisi penjelasan singkat mengenai isi dari laporan. Untuk abstrak Indonesia maupun bahasa Inggris jangan lupa di italic semua.
Selanjutnya ke bab 1 atau pendahuluan. Di paragraf pertama di sini berisi tentang latar belakang. Saya kasih contoh sedikit di sini mengenai latar belakang beserta citasinya. Masuk ke paragraf kedua, yaitu berisi tentang studi kasus atau permasalahan. Di sini untuk bab 2 wajib menjelaskan mengenai permasalahan. Di sini saya kasih contoh sedikit. Ini sigaret, perusahaan manufaktur yang produksi rokok. Masalah yang terjadi yaitu banyak permintaan pesan rokok yang harus dikirim ke distributor dan seterusnya. Selanjutnya ke paragraf ketiga, yaitu solusi permasalahan. Di sini paragraf ketiga wajib juga menjelaskan mengenai permasalahan. Saya kasih contoh sedikit. Di sini permasalahannya mengenai pengiriman rokok pada PT sigaret, dan salah satu teknik untuk memecahkan masalah ini bisa menggunakan metode simulasi. Jangan lupa dihubungkan dengan software yang kita kerjakan sekarang. Masuk ke bab 2 atau metodologi penelitian. Setelah metodologi penelitian, jangan lupa diberi penjelasan terlebih dahulu secara umum, yaitu tentang software pro model. Di bawahnya masuk ke tahap pengumpulan data. Bisa kita lihat seperti ini pengumpulan data, dan jangan lupa untuk data waktu aktivitasnya dimasukkan semua. Masuk ke tabel 1 waktu pengukuran, aktivitas yang kalian tentukan, kalian masukkan ke sini semua, dan untuk waktunya juga. Ini waktu yang kalian tentukan sendiri. Tahap pengolahan data sama seperti kemarin, jangan lupa diberi penjelasan. Setelah itu masuk ke bab 3 tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada verifikasi dan validasi. Di bawahnya jangan lupa diberi penjelasan mengenai verifikasi dan validasi. Setelah itu jangan lupa masukkan kata-kata atau kalimat seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa nantinya verifikasi tersebut bisa berjalan atau tidak. Nah, jangan lupa setelah itu kita SS hasil dari run. Apabila muncul seperti ini berarti run tersebut sukses. Setelah itu analisa dari verifikasi model tersebut bahwa perhitungan simulasi sudah dikatakan benar, dan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Lanjut ke A, yaitu menghitung jumlah replikasi. Bisa kita lihat di tabel 3.1 sama seperti kemarin, replikasi 10, dan nantinya total waktu di sini diisi dari hasil output pro modelnya. Nanti muncul dan kalian salin ke total waktu di sini. Selanjutnya jangan lupa dihitung rata-ratanya, standar deviasi dan variansi. Untuk standar deviasi jangan lupa di Excel menggunakan rumus statedef.s, dan untuk variansinya menggunakan rumus var.s. Selanjutnya untuk perhitungannya, n sama dengan 10, n kurangi 1 sama dengan 9. Confidence levelnya di sini 95%, A sama dengan 1 kurangi 95%, hasilnya 5%, dan di desimal menjadi 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 1,96. Untuk half width-nya yaitu dengan rumus TDF TD dikali F dikali alfa per 2, ini alfa, kali S per akar N, dan dimasukkan angkanya yaitu 2,26 dikali 1,07 per akar 10. Dari mana 2,26? 2,26 ini hasil dari kayak seperti kemarin, dari hasil tabel T. Dan untuk S nya sendiri di sini yaitu dari standar deviasi 1,07, dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,7647. Untuk beta juga sama, hasil dari half width-nya sebesar 0,7647. Untuk n aksen, rumusnya yaitu Zn per 2 kali S dibagi beta, 1,96 dikali 1,07 per 0,7647. Jadi 1,96 ini didapatkan dari ini. Untuk 1,07 hasil dari standar deviasi.
selanjutnya dibagi beta hasilnya 0,7647 dan didapatkan hasilnya sebesar 2,739, lalu dibulatkan menjadi 3. Dari hasil 3 ini berarti menunjukkan bahwa terdapat 3 replikasi. Jadi nanti kalian untuk total waktu pengukuran yang diambil yaitu 3 data teratas, 3 data awal. 3 data awal ini total waktu pengukuran. Jadi di sini kita ambil total waktunya. Selanjutnya untuk yang di tabel bawah ini hasil dari replikasi. 3 data replikasi. Selanjutnya untuk kalimat ini bisa kalian samakan. Lanjut ke tabel 3.4 yaitu tentang perbandingan output real system dan pro model. Di sini 3 replikasi yang di atas tadi tabel atas dimasukkan kembali. Selanjutnya dihitung rata-rata standar deviasi variansinya juga. Dimana n juga di sini yaitu 3 dikurangi 1 menjadi 2. Dimana dengan H0 sama dengan mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0 artinya diterima. H1 sama dengan mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0 artinya ditolak. Alfanya sama dengan 0,05. Selanjutnya DF, rumusnya yaitu S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat dibagi (S1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 kurangi 1 ditambah (S2 kuadrat per N2 kuadrat per N2 kurangi 1. S1 dan S2 nya dari mana? S1 nya itu didapatkan dari standar deviasi real system, sedangkan S2 nya didapatkan dari standar deviasi pro model. Sedangkan untuk N1 dan N2 nya didapatkan dari real system dan juga pro model. Setelah dapatkan angkanya dimasukkan, di mana S1 hasilnya yaitu 9 dan S2 hasilnya yaitu 0,4096. Setelah dihitung didapatkan hasilnya sebesar 2,18 lalu dibagikan menjadi 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,3. 4,3 didapatkan dari hasil tabel T. Untuk half width-nya sendiri rumusnya yaitu TD kali F dikali alfa per 2 akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dimasukkan angkanya 4,3 lalu akar 9 per 3 ditambah 0,4096 per 3 dan didapatkan hasilnya 7,62. Sehingga confident intervalnya adalah P X1 kurangi X2 kurangi half width kurang dari sama dengan mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan X1 kurangi X2 ditambah half width sama dengan 1 kurangi alfa. Untuk X1 dan X2 nya didapatkan dari mana? X1 nya dan X2 nya hasil dari pengurangan rata-rata real system dikurangi pro model. Jadi 76 dikurangi 59,98 didapatkan hasilnya sebesar 16,02. Lalu half width-nya dimasukkan 7,62 sama seperti ini juga. Yang membedakan di sini minus, yang di sini plus. Sama dengan 1 kurangi alfa dan dihasilkan 8,4 kurang dari sama dengan mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan 23,64 sama dengan 1 kurangi alfa. Analisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan berada yang didapatkan tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Selanjutnya masuk ke output simulasi. Di sini kalian diminta untuk memasukkan hasil screenshot output dari pro model dan yang satunya
hasil screenshot dari aktivitas yang udah kalian tentukan melalui ProModel. Selanjutnya ketiga yaitu analisa output. Bisa kalian lihat sendiri sini. Kalian bisa masukkan juga hasil dari average time in system, yaitu dari hasil ProModelnya dimasukkan sebanyak 10 replikasi, dilanjutkan dengan hasil dari verifikasi dan validasinya tadi, dan dilanjutkan dengan bab 4 yaitu kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, di mana daftar pustaka dimasukkan di halaman baru. Terakhir, di sini saya ingin menginformasikan tugas pendahuluan modul 2 yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat rangkuman materi minimal 1 halaman folio tulis tangan. Untuk ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat rangkuman materi terkait dengan software ProModel. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk PDF. Dan yang ketiga, format nama file, yaitu tupenx npm _nama_sesi. Sekian pemaparan dari modul 2 ProModel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.